ketepatan itu, inilah yang ngatur. Gerakan-gerakan kompleks. Kalian lari itu pelan, tinggi. Perintahnya cuma satu, gerak, ya enggak? Ketepatan, kekuatan, saat kalian ninja, itu semuanya diatur oleh bagian lain dari tubuh. Gitu. Yang mengatur mana? Supplementary motor area, perintah yang anu. Kalau primary motor, itu kan hanya tentang bisa bergerak atau tidak. Tapi tentang skill, koordinasi, itu yang ngatur adalah supplementary motor area, yang menggabungkan arus informasi tadi. Ada sebuah ini tapi jadi ceritanya seseorang dengan epilepsi, ya. Lagi-lagi yang kayak dulu ya, epilepsi seperti Penias Gig misalnya. Terus dia dioperasi, lobektomi, diambil juga bagian otaknya, bagian supplementary motor area. Bisa bergerak, bisa, karena primary motor cortex-nya masih berfungsi. Tetapi apa efeknya ketika supplementary motor area? Seseorang ini ternyata kehilangan inisiasi. Untuk memulai geraknya dia menjadi lambat. Ditanya, Hekal, namamu siapa? Tapi kalau nggak ditanya nggak ngomong Hekal. Kalau ditanya nggak bercerita dia, tidak menyampaikan. Itu bagian yang ketika rusak. Jadi kalau ada teman di tutorial kalian nggak mau ngomong, nah, berarti supplementary motor areanya bisa bicara, inisiasinya, gerakannya terganggu, jadi lebih lambat. Gitu. Koordinasi itulah fungsinya ekstravagans. Next. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi tadi kan saya contohkan satu garis gambar tentang corticospinal tract. Ternyata dalam satu bundle kabel ini isinya kan banyak. Dia terdiri dari berbagai macam track kabel. Nah, ada yang piramidalis dan ekstra piramidal, semua juga bersatu jalurnya dalam satu bundle. Nah, itu berasal dari sini. Misalnya, vestibular nuclei turun, medulla laterally dia berasal dari sini turun ke bawah. Gitu. Sehingga namanya akan juga mengikuti rubrospinal, berarti dari rubrospinal. Gitu. Reticulospinal berarti dari reticular formation ini, baik itu dari pontin atau medullary, kemudian turun. Vestibulospinal berarti dari vestibular nuclei, turun ke bawah. Gitu. Mana lagi? Ini pontin reticulospinal, medullary reticulospinal, ventral reticulospinal. Jadi semua namanya mengikuti itu. Nama tempat dia berasal. Oke? Kalau tadi corticospinal ya namanya corticospinal. Kalau namanya dari vestibular nuclei namanya vestibulospinal. Dari red nucleus tadi namanya rubrospinal. Karena dari red nucleus. Semuanya itu adalah ekstrapiramidalis kecuali si corticospinal tract tadi. Begitu. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya kan ke spinal, ya. Tujuannya ke spinal. Tadi semuanya namanya berakhiran dengan kata-kata spinal. Apakah mereka akan bersatu di spinal tersebut? Tidak. Gitu. Next. Jatuhnya itu dia beda-beda. Corticospinal tract kan yang paling utama kan CST ya. Corticospinal tract CST ya. Yang lateral. Maka inilah yang paling besar. Yang fungsi motoris. Jatuhnya di lateral. Jadi dia masing-masing medulospinal, reticulospinal jatuhnya di sini. Ini jatuhnya di sini. Kornu anterior itu yang mana sih? Coba ada yang bisa nunjukkan kornu anterior ada di mana? Maju ke depan. Saya kasih hadiah deh. Ya, belum tahu saya hadiahnya apa, tapi saya kasih hadiah deh. Yang mana kornu anterior medulla spinalis? Coba, Wira coba tunjuk. Oke. Itu namanya kornu anterior medulla spinalis. Tepuk tangan. Saya
the man with the promise. Saya kan laki-laki dengan janji. Nanti saya terakhir lira semalam. Kucing nenek. Nah, lihat gambar di depan. Apakah semua jaras yang turun ke medula spinalis tadi berakhiran di kornu medula spinalis? Tidak. Nggak ada, ya kan? Lateral corticospinal tract juga berakhiran di kornu anterior enggak? Enggak. Karena dia di situ adalah ini jalur turunnya. Ini baru jalur turunnya. Semuanya ketika dari atas kan menyilang tadi decussatio, dia turun di medula spinalis. Medula spinalis kan dari cervical sampai ke sakral terakhir, ya enggak? Dia akan kembali fungsinya ke masing-masing kornu anterior itu ketika posisinya dekat dengan mana yang dituju. Kalau dia perintahnya ke tangan, berarti sampai level cervical dia akan pindah keluar, sampai keluar akan turun. Bingung ya? Ya. Paham? Next, gambar selanjutnya. Nah ini maksudnya. Iya. Iya bingung. Gitu. Ini maksudnya. Jadi dia masing-masing dari sini kan perintah itu kan turun. Turunnya di sini. Ya. Terus dia akan berpindah terakhir muaranya di sini. Kornu anterior medula spinalis. Ini adalah jaras utamanya, tracknya. Yang ini namanya adalah interneuron, penghubungnya antara satu dengan lain, interneuron, antara neuron. Sehingga outputnya tuh cuma satu, ke sini. Tapi yang sudah menjadi output ini adalah hasil dari koordinasi yang sangat luar biasa antara semua perintah tadi yang sudah terjadi. Menghasilkan apa? Sebuah gerakan yang master luar biasa. Sangat tepat, terukur kekuatannya. Gitu. Perintahnya satu, di sini keluar, set ke otot, tak bergerak. Gitu. Tapi ketepatan tadi itu sudah diatur dari semua bagian ini. Menghubungkan dari cerebellum, ganglia basal, daerah-daerah reticular formation, menghasilkan sebuah gerakan. Gerakan apapun itu, apapun, gerakan menggaruk kepala, ya nggak? Coba kalian nggak terukur gerakannya, mungkin luka, ya, atau nggak terasa karena terlalu pelan, ya. Gerakan ngupil, ya. Kalau nggak terukur tadi, yang begini aja nggak tepat, kalian ngupil, colok-colok itu. Begini, wah nggak bisa. Ya nggak? Gitu. Kalian mengedipkan muata, nih, ting. Ya. Kok bisa gerakan gini? Kalau nggak, ada loh, ada lihat kan? Nah, nggak bisa dia mengukur kedipan bola matanya. Maksud hati dia pengen godain cewek, ting gitu. Tapi terusan, kau katanya. Gitu. Enggak lucu. Gerakan apapun itu deh. Itu semua hasil dari sebuah tadi koordinasi. Aku tahu Tidak sesimpel ya. kamu bilang enggak. Baru nanti di ujungnya di sini kita masuk ke neuromuscular junction yang memerintahkan pakai apa? Neurotransmitter asetilkolin. Pergerakan kemarin antara alpha motor neuron, gamma motor neuron itu yang kemarin, gitu. Sudah di luar kepala semua lah ya. Tapi ini kita baru ngebahas itunya nanti dihubungkan dengan yang kemarin juga. Begitu. Next, terakhir ini. Nah, ini kesimpulan. Simpulan ya. Pergerakan, ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Ada hadiah lagi deh. Nah. Menjelaskan bagaimana sebuah kondisi bergerak. Dari itu ada keterangan, ada angkanya, gimana penjelasannya? Silakan. Ayo. Kan tadi saya sudah sampai sesak nafas saya tadi.
Gimana? Ayo. Itu dari kartu ini dari kartu spinalis kan. Ayo. Habis itu kan itu Kemal ya, Kemal. jadi sebenarnya itu dia cuma turun sampai situ, tapi habis itu Kau dia itu malu-maluin dihubungkan muncul sama nanti mal. interview. Kami ujuk belum bisa. Ayo. Enggak bisa. Enggak bisa. Biar cepat selesai. Anterior. Ada aksen nggak? Saya pakai aksen. Korno anterior menjelaskan. Spin. Please yang depan aja. Absen depan aja. Jangan gitu nanti ke belakang. Oh my god, jangan tadi belakang. Please. Agustiawan Mahendra. Baru perintah. Allah tahu siapa yang ngerti. Tahu siapa yang lebih baik. Tahu sudah Allah siapa yang ngerti. Nggak apa-apa. Nanti gantian yang lain. Coba, ayo Den. Ini. Jangan lihat ini. Lihat ini. Lihat gambar ini. Ikutin angka. Ya, silakan. Pakai mic, Mir. Ya. Ayo, mulai. Enggak. Kesini aja dia enggak pakai. Jadi ini kan nanti dia masuk dari traktus piramidalis, traktus ekstrakpiramidalis, lalu nanti dia akan masuk ke mana ini? Ke saraf-saraf motorik nih. Lalu dia akan nanti lanjut ke ini satu buahnya sama. Lalu di 3 dia akan mengatakan saraf ekstravusal, intravusal. Nah, kalau misalnya intravusal itu buat ngatur tonus otot yang ada serabut jamanya. Kalau misalnya yang ekstravusal dia ada serabut lapanya buat perintahnya. Lalu juga nanti setelah ada ini, setelah ada kontraksinya ini, nanti dia ada feedback untuk ke otak. Lalu juga di otot yang antagonisnya juga akan mengalami perintah untuk relaksasi. Itu saya bisa tahu. Terima kasih. Wow, bisa. Adelia Dian Putri. Ya, coba. Enggak apa-apa, coba. Jadi yang saya tahu, Iya, enggak ada salah benar. Nanti kan saya yang akan menyampaikan terakhir. Oke. terus. Jadi yang saya tahu ketika ada Yuk. ini saya campur bahasanya nggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. So when there is energy, kalau yang saya tahu masuk ke otak. If you really comfortable talking in English, we are pleased using the English because mostly in our medical education, especially for being a doctor, you should speaking English fluently because all the material that you reading about the journal, books, mostly coming from outside, abroad, foreign country. In the past time, the medical literature mostly coming from Arabic because Avicenna, doctor, is mostly from Arabic. Yes. But the West country changed our mindset. Now we are learning mostly from the West. Yeah. So right now, when you reading something about from textbook from the Indonesian language,
maybe there is a lot of misunderstanding, misperception, misconception. Why? Because there's a translation. Sometimes what we want to say is as different. When you're reading book from the mother language, and then you translate it to our language, it's sometimes totally different. And it really says to sorry. I heard from the other college, who is teaching here, mostly from the general doctor. It says that I think you are really capable to reading and speaking English very well. But they said, because I will understand you as a Gen Z generation, as I know Gen Z sometimes using English terminology or something about the main gaming. You are always influenced by the English environment, but they coming and said that you are not really capable to reading English literature very well. So maybe right now, why I using the my slide, the textbook using the English mostly, because I want to giving you something like knowledge that you are the same capable as the other university in Indonesia, especially even the private university or the government university, or even you are going abroad with the other students from other country, you are same as capable because you're reading the same material. Okay? So please, it's okay. From what I've known and what I've heard from you, Doctor, what I've learned today is there is an activation in the interneurons to inhibit the antagonist motor that we call an alpha MM and a gamma MM. And the activation of the agonist alpha and gamma into motor neurons resulting into an activation of extrafusal and intrafusal muscles that we can see and hear. That the active stretch of the spindle and the agonist is contracting. And then there's a feedback from the active stretch spindle increases in excitation of an agonist alpha motor neurons and inhibition of antagonist alpha motor neuron. And then we can see there is from this the active spindle, and then there's this passive stretch of a spindle where it resulted stretch antagonist spindle will find the respective alpha motor neurons refractory. Okay, thank you. Giving applause. Nggak sesimpel itu. Ini contoh gerakan, nih lihat ya. Ini gerakan saya. Oke? Nih gerakannya. Same as the picture. Yes. Kita jadi international class. Ketika bergerak seperti ini, bagian otot mana yang berkontraksi, bagian otot mana yang relaksasi? Ini apa? Kontraksi. Ini kontraksi, Yes. ini relaksasi. Ya. Kalian salah besar. Salah. Ya. Kontraksi. Quadriceps femoris fungsinya adalah untuk kalau kontraksi dia akan mendek. Maka dia fungsinya akan begini. Ya enggak? Ini kontraksi. Bagian belakang kontraksinya akan begini. Ini kontraksi. Ya enggak? Kalian rasakan aja. Kalau dia begini, yang mana yang pegel? Bawah. Atas. Coba kaki kalian begini, mana yang pegel? Kan yang begini yang kontraksi yang anu, ya nggak? Iya. Mana yang pegel? Atas. Yang ini, karena ini yang kontraksi. Kalau kalian begini, mana yang pegel? Bawah. Ini, ya nggak? Begitu aja lah. Kalau kalian begini yang pegel yang mana? Ini kan? Sakit. Maka bagian yang pegel kan ada tonus yang bekerja.
Nah, itu kan berarti adalah bagian yang berkontraksi. Oke? Jadi kalau kalian begini, mana yang berkontraksi? Bawah. Yang ini. Otot apa namanya? Otot. Hamstring. Terdiri dari apa aja? Bicep femoris, semimembran, Semi semitendon. tendon. Sartorius nggak masuk. Oke? Ini akan berkontraksi, hamstring. Maka kalau ini berkontraksi, dia harus relaksasi. Kalau sejalan namanya agonis, kalau berlawanan namanya Antagonis. antagonis. Maka perintahnya yang ini, maka ini menjadi agonis, ini menjadi antagonis. Karena antagonis artinya yang harusnya kontraksi dia menjadi relaksasi. Apa yang terjadi kalau ini kontraksi juga? Ini kontraksi, di sini kontraksi, jadinya kram. Oh iya, benar nggak? Karena nggak paham nggak bisa. Karena harusnya dia kan relaksasi, Bisa. tapi dia kontraksi juga. Di sini kontraksi, di sininya juga kontraksi. Gitu. Ya enggak? Itulah semuanya fungsinya koordinasi tadi. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini kita kontraksi, set begini. Berarti yang mendapat perintah dari corticospinal tract yang mana? Bawah. Yang bawah. Yang ini mendapat perintah untuk Relaksasi. kita jeda dulu. Masih ada kopi saya. Ini kesimpulan kok, slide terakhir. Jadi ceritanya kita mau seperti gambar adalah gerakan naikin tangga gitu kan. Maka kalau kita naik tangga pertama kali gini, nah lihat ya, ini kan sebenarnya yang tumpuan beratnya kan di sini. Baru setelah itu kalau kita mau meluruskan ini jadi lurus, kan di sini yang berat, ya enggak? Jadi pertama kali ngangkat ininya, maka inilah yang sebenarnya bergerak, yang agonisnya. Tetapi kalau kita mau luruskan begini, nah ini kita jadi paha. Gitu. Nah ini saya lihat, saya kekuatan ototnya saya paha pos operasi ACL saya putus. Nah, ini kalau ini saya nggak kuat nih, gitu. Jadi itu ketika ada masalah-masalah tertentu, disitulah terjadi perbedaan, ya kan. Nah, tapi ini kita berbicara tentang situasi normal, gitu ya. Situasi normal kita ngangkat begini, perintah kortikospinal dari bagian mana? Kalau kaki? Bagian mana? Medial, ya bagian medial. Bisa dibayangkan, ya kan? Kan kaki nih, kaki aja yang bergerak, kan? Bagian medial, bagian paha, yaitu yang pas di lengkungan itu menggerakkan ke kaki. Perintahnya dari nomor 1 itu, dari korteks menuju ke medula spinalis sampai ke bagian otot hamstring, oke? Nah, ketika dia perintah begini, ini ada 2 impuls yang sekaligus berjalan. Jadi memberitahu bahwa bagian otot yang menjadi diperintah menjadi otot agonis, tetapi juga harus memerintahkan bagian atasnya menjadi sifatnya antagonis. Begitu. Jadi input ini akan memberikan arus dia terhadap proses penjalanan menjadi agonis, dipositifkan, diperintahkan, kemudian dia akan menjadi perangsangan negatif untuk yang bagian di atas. Clear? Oke. Nah, otomatis hasil dari sini dia akan berkontraksi. Tetapi ini bukan hanya tentang perintah. Perlu adanya ketepatan, kekuatan yang tadi mungkin disebut sebagai ekstrapiramidalis. Ya kan? Tonusnya berapa untuk tadi berlangkah. Kalau kalian tangganya segini, kan beda nih naiknya. Dengan kalian naik tangga segini, dengan naik tangga yang lebih besar, begitu kan? Kekuatannya kan berbeda. Nah, itu kan perlu diatur dengan jaras ini tadi. Alfa dan gamma motor neuron. Inputnya dari sini, dari ekstrapiramidalis ngasih tahu tentang kondisi otot yang diberikan impulsnya. Oke, clear? Nah,
Setelah itu sampai baik dari kortikospinal dengan jarak dari ekstramiralis sampai ke otot untuk bergerak. Setelah itu akan ada input sensoris memberitahu tentang ini loh saya bergerak kekuatannya sekian gitu. Input ini output ya. Kalau yang hasil baliknya kan output dari muscle spindle, dari tendon Golgi. Ingat, ada namanya muscle spindle, ada namanya tendon Golgi. Muscle spindle untuk apa? Untuk tonus. Kalau tendon Golgi ayo. Masa nggak pernah dengar kita muscle spindle kemarin di blok otot kan sudah dibahas. Muscle spindle? Muscle spindle, muscle spindle itu memberikan impuls ketika tadi kan ada tadi menyebut Wira loh menyebut ekstrafusal intrafusal. Ekstrafusal itu adalah otot yang bergerak, ya kan? Intrafusal itu yang mengatur tentang tonus. Tapi dia sifatnya adalah tentang pergerakan. Gini. Kalau dia berkontraksi, justru dia sebenarnya dia lemah. Gitu. Si intrafusalnya. Kalau dia relaksasi begini, dia menjadi jadi dia memberikan informasi terhadap proses pergerakan. Hanya begini aja. Gitu. Oke? Sedangkan tendon Golgi itu mengatur tentang kekuatan. Kalau ini kan berat nih. Nah, coba lihat tangan kamu gini. Nahan, ya kan? Ini bergerak nggak? Kalau saya angkat begini, ini kan bergerak. Ya. Muscle spindle, kontraksi, relaksasi. Tapi kalau begini, ini bergerak nggak? Enggak. Tapi ototmu pegel nggak? Pegel. Kenapa pegel? Karena kita Kenapa? Karena posisinya kontraksi terus, ya kan? Kontraksi terus kan? Kontraksi terus begini yang menahan terhadap tadi tonus ke ototnya, itulah yang namanya tendon Golgi. Gitu. Kalau yang stretchnya, pergerakan stretch, kontraksi, relaksasi, itu muscle spindle. Gitu. Tapi kalau ini yang nahan gini beban, itulah si tendon Golgi. Dia akan tahu, lihat ya, kalau saya nggak kuat lama nahan, dia akan cedera, ya nggak? Nah itu karena fungsi dari tendon Golgi. Fungsinya sebagai fungsi proteksi, mencegah ototnya agar jangan sampai cedera. Dia kamu kayak gini terus, lama-lama kan akan dilepaskan jatuh. Gitu. Karena dipaksa apa? Cedera ototnya. Gitu, ya. Oke, balik lagi. Jadi setelah itu akan ada output berarti dari bagian yang agonis tadi. Ini warnanya biru jadinya. Ya. Ini salah satu soal yang kemarin jadinya menurut saya sudah berikan, tapi kalian cuma 12 orang yang bisa menjawab dari 50 orang. Ini input muscle alpha fiber yang berjalan, satu alpha fiber ini untuk memberikan informasi menuju alpha motor neuron dan sampai ke sini. Ini yang berasal untuk ke biru ini stretch spindle, muscle spindle. Ada di soal kemarin. 12 orang aja yang bisa. Jawabannya adalah satu alpha fiber. Gitu. Ya. Jadi ini nanti dia akan dijalankan oleh alpha 1 fiber menuju ke medula spinalis. Selalu outputnya dari cornu anterior. Dari cornu anterior akan dikembalikan lagi tentang ini kekuatannya cukup sekian, nggak usah ditambah lagi, gitu. Sudah cukup. Ini kurang kuat, kayak gitu. Sama juga yang ke agonis untuk menceritakan tentang informasi pergerakan yang terjadi. Selesai. Gitu. Oke, next. Terakhir ini resum. Jadi saya ambil dari luar, bukan dari buku. Gitu, bahwa berita utamanya korteks ini ya begini aja. Satu ini aja. Tapi untuk menjadi ini dipengaruhi oleh tadi
ekstrapiramidalis agar outputnya ke bawah, pergerakannya menjadi bagus dan terukur. Oke? Terakhir? Ya.